Bupati Pesawaran Dendi Ramadona menerima kunjungan kerja Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dalam rangka acara tanam perdana Dem Area Padi dan penyerahan bantuan pompanisasi Kemenhan RI di Desa Kutoarjo, Kecamatan Gedong Tataan, Pesawaran pada Kamis 20 Juni 2024. Bupati Dendi menyatakan kesiapannya menerima dan mendukung segala kebijakan dari pemerintah atau presiden terpilih. Petani kami tidak kurang lahan dan SDM selama harga gabah dan pupuk mudah didapat, mau tanam 10 kali setahun kami siap. Orang nomor 1 di Kabupaten Pesawaran itu mengatakan hampir 50% dari luas Kabupaten Pesawaran merupakan potensi pertanian yang menjadi salah satu sektor strategis yang berperan penting dalam menunjang perekonomian di Kabupaten Pesawaran. Menurut Dendi, subsektor tanaman pangan merupakan skala strategis yang masih menjadi unggulan dan dikembangkan oleh masyarakat melalui binaan dari Dinas Pertanian setempat, khususnya dalam menunjang ketahanan pangan masyarakat dan pencapaian swasembada pangan di bumi Andan Jejama. Selain bertumpu pada program subsektor tanaman pangan, Kabupaten Pesawaran juga sangat potensial dalam pengembangan komoditi hortikultura seperti cabai, bawang, dan buah-buahan. Terdapat juga komoditi perkebunan seperti kakao dan komoditi ternak yang tersebar di seluruh kecamatan. Tantangan pembangunan pertanian saat ini menurut Dendi tidak hanya sebatas pada tingginya alih fungsi lahan, isu perubahan iklim ataupun kelangkaan sarana produksi seperti pupuk. Akan tetapi pembangunan pertanian saat ini dihadapkan pada tantangan perdagangan bebas yang menuntut standar kualitas produksi yang tinggi dibarengi dengan kualitas SDM pertanian yang mumpuni. Sementara itu, Deputi Pengelolaan Pangan Kementerian Pertahanan atau Kemenhan RI Mayor Jenderal TNI Yostrioso mengatakan program ketahanan pangan yang digagas Presiden terpilih akan dilaksanakan sehingga pihaknya berkeliling ke seluruh tempat yang dianggap dapat mendukung program Presiden terpilih. Ia menjelaskan bahwa kebutuhan pangan penduduk di seluruh wilayah harus diantisipasi bersama. Diketahui bahwa jumlah lahan yang sudah ditanami hanya 7,4 juta hektar dengan lahan yang tidak merata, sehingga pihaknya harus menambah wilayah tanam sekitar 5 juta hektar yang harus terrealisasi 5 tahun ke depan ini. Dirinya berharap semua pemenuhan kebutuhan ketahanan pangan harus non-impor. Kita harus berubah paradigma, yaitu semua kebutuhan harus non-impor. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Semua itu agar kita bisa tercukupi dan petani kita sejahtera. Semoga ini menjadi titik awal untuk kemajuan bangsa dan negara. Turut hadir para perwira tinggi Kementerian Pertahanan RI, PJ Gubernur Lampung, dan Rem 043 Gatam, dan Brigip 4 dan Lanal, Ketua Komite Ketahanan Pangan Provinsi Lampung, Haji Thomas Aziz Rizka, Dinas KPTPH Provinsi Lampung, BBWS, Kepala BPSB, Porkopimda Kabupaten Pesawaran, jajaran Kepala OPD di lingkup pemerintah Kabupaten Pesawaran, Kementerian Agama Pesawaran, Bapeltan, Bank Indonesia, BSIP, dan Bank Lampung. Prabowo Subianto sebagai Presiden terpilih, maka kami berkeliling kepada seluruh jajaran di komunitas pertanian, di mana saat ini adalah satu hal yang sudah dianggap penting. Kita ketahui bersama bahwa sudah hampir 270 juta orang jumlah penduduk, dengan perkembangan bahwa penduduk di seluruh wilayah dari Sabang sampai Merauke itu sudah tuntutannya banyak, yaitu 270 juta orang, di mana kebutuhan pangan itu sudah kita harus antisipasi. Dan di sini saya juga terima kasih kepada seluruh, bahwa saya cerita sedikit pada saat saya membentuk komite persiapan
dalam kegiatan program ketahanan pangan. Secara paralel, ya ini saya terima kasih dengan Pak Haji Thomas bahwa beliau mendengar tentang pembentukan komite. Dengan adanya mendengar pembentukan komite awal, maka tiba-tiba Provinsi Lampung memberikan satu apresiasi, yaitu Pak, kami akan jalan sejalan dengan komite persiapan di pusat. Maka dengan demikian beliau dengan mencontoh seluruh dokumen yang ada di pusat dan kemudian membuat grand design untuk Provinsi Lampung, Kelurahan Lampung. Apa secara awal bahwa kami dengan seluruh jajaran bahwa komite persiapan akan membentuk satu pengelolaan pangan secara terpusat di pemerintah. Dan di sini bahwa peran negara sangat penting dalam kegiatan mewujudkan baik kemandirian maupun ketercukupan dalam ketersediaan pangan di seluruh. Nah, kita menyadari tidak seluruh provinsi yang ada di wilayah kita ini semuanya bisa ditanami. Maka dengan demikian kita masing-masing dari seluruh provinsi itu secara paralel akan melakukan kegiatan pertanian ini dengan istilah adalah saling menutup. Saya contoh bahwa Provinsi Lampung masih anak muda lah kalau di Lampung, Pak. Kami mekar menjadi kabupaten tahun 2007 dan ada pemerintahan definitifnya tahun 2010. Jadi secara sistem baru 13-14 tahun Sawangan ini menjadi daerah definitif pemerintahannya. Dan tentunya secara lokasi ataupun secara letaknya Sawangan cukup strategis. Kami adalah satelit kota Bandar Lampung. Karena Bandar Lampung adalah epicentrum ibu kotanya Provinsi Lampung. Dan juga di Sawangan begitu banyak potensi, Pak. Bukan hanya potensi pertanian perkebunan saja, tapi kita punya sumber daya alam yang begitu banyak yang bisa dikelola dengan profesional yang bisa kedepannya bisa menghasilkan dan bermanfaat untuk masyarakat. Khususnya hari ini kita sedang ada di wilayah pertanian di Desa Kutoarjo, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Sawangan. Dan beliau tadi agak kaget Bapak Ibu sekalian. Supaya Kutoarjo itu kampung halaman beliau kalau di Jawa Tengah. Betul Pak Deputi. Kok saya serasa kembali seperti ke kampung ya katanya. Nanti beliau cerita ya. Makanya kok pas gitu loh pemilihan desanya. Kan nggak ada yang ngatur-ngatur, tiba-tiba pas Kutoarjo. Nggak tahu saya kalau nanti saya lihat profil Bapak ketika karena tadi awalnya di Karanganyar Bapak. Biasanya sebelah sama Karanganyar Kutoarjo dekat lah ya sana juga. Cuman karena Karanganyar kemarin sudah tanam dan sekarang irigasinya sedang ada rehabilitasi sehingga kita pindahkan ke dalam dari sini. Dan Sawangan tentunya adalah kabupaten yang bisa kita katakan siap Pak. Siap untuk menjadi daerah lumbung pangan program Kementerian Pertahanan. Selama ini pun di Kementerian Pertanian yang memang membawahi kami di dalam bidang-bidang pertanian, perkebunan, dan peternakan selalu dijadikan juga percontohan. Dalam waktu dekat yang lalu kita menjadi develop percontohan tanam kedelai 100 hektar oleh pertanian dan Kementerian Pertanian. Dan itu kita siapkan. Nah, sekarang alhamdulillah subur dan tanamannya dinilai bagus dan baik. Dan juga dari sisi pertanian, Pak. Kalau bicara padi, luar biasa Pak. Petani kami di sini enggak kurang-kurang lahan, enggak kurang-kurang sumber daya manusia. Semuanya Pak. Diajak nanam padi itu senang. Padahal sekarang kan katanya minat orang berkebun itu ataupun nyawa itu kurang. Tapi di Sawangan enggak Pak. Sawangan enggak. Yang pasti selama harga gabahnya bagus, pupuknya gampang, mau tanam 10 kali setahun siap. Betul nggak? Itulah makanya kehadiran bapak-bapak ke sini karena melihat kesiapan kita. Kalau kita nggak siap nggak mungkin Pak Prabowo mengutus Pak Deputi mau ke Sawangan. Betul nggak? Maka Sawangan saya nyatakan selaku wakil daripada rakyat di mimbar ini. Sawangan siap program yang akan diturunkan oleh Kementerian Pertahanan Indonesia terkait lumbung pangan, apa yang diinginkan Pak Prabowo, dan kami siap mendukung
gara-gara kebijakan Presiden terpilih kita Bapak Prabowo Subianto untuk ketahanan pangan dan untuk makan rakyat Indonesia. Walaupun banyak sepatunya mah diangkat. Siapa itu? Coba. Nah, iki penggantinya yang akan dilantik siapa? Wakilnya siapa? Wakilnya Mas Gibran. Apa tadi? Karena nebak nama presiden sekarang dan presiden yang akan dilantik. Lebih dari lebih dari Rondo. Aku lanjut bocok. Aku rondol. Adalah bagaimana kekurangan pertanian. Yang susah pokok Pak. Pokok ya airnya kadang kan kita di giliran airnya Pak. Nah, kalau dijadiin pompanisasinya untuk satgas saya masuk sini, pompa yang seberapa besar? Gak paham. Pompanya Pak. Kan airnya kurang. Oh iya, untuk pompa ya. Iya. Tapi airnya ada ya? Ada. Ada ya. Di atas tapi kalau di sini kan terkiring sama itu apa? Nggak dialirin ya? Aliran yang Bisa kan? Nanti dari sini baru ke ya, kalau nggak ada irigasi ya saluran. dari irigasi. Tanah sendiri itu tanah orang. Ada yang numpang, ada yang sendiri. Garap. Kalau garap yang punya kamu, Ya mau aja Pak. saya carikan tanahnya. Ya. Pak Prabowo yang sekarang lagi ramai ya Pak. Kalau tahu saya kasih aja. Memakmurkan Bukan. Ya benar itu juga benar. Tapi yang paling sekarang pangan. Ya pangan. apa? Di depannya apa? Di depan pangan itu. Pak makan. Oh makan siang, makan gratis. Namanya siapa? Ini apa tadinya? Namanya dulu. Murayati. Ibu Murayati. Ibu Murayati. Dari Kuto Arjo. tadi apa program Pak Prabowo yang paling strategis? Pangan siang gratis. Ya. Nanti dibantu ya. Ya. Betul, kan siangnya yang Prabowo sehat. Kedua bersih. Yang ketiga adalah bergizi. Ya kan? Apa coba? Ulangi coba. Selamat datang, Bupati Pesawaran yang akan mengalungkan selendang. Pokoknya ini banyak ke merahnya ya. Minimal buat misi kabupaten ya kan? Iya, ini lapor Pak Bupati sama Pak Dandim. Koordinator itu. Pasti Pak Dandim. Kemarin saya ke Malang juga. Apa saja alatnya? Itu aja. Apa? Ayo mau dibantu Pak? Apa kira-kira bantuan apa yang Bantuan apa yang kekurangan di posyandu apa? MPASI. Nah, terus apalagi yang kekurangan? Tambahan ya. Sekaligus pengoperasian pompa air oleh Direktur Ketahanan Pangan Indonesia disaksikan oleh
Bu. Ada lagi. Oh yang ini yang lama ya? Enggak, ini baru. Ini baru 20 finish. Dia kalau melihat komposisi Selamat pagi, salam sejahtera. Dapur. bahan-bahannya. Nanti kan Itu dari lokal kan Pak? lokal. Lokal. Kan menu kan mereka ya. Ini cepat lakunya. Ini impor apa enggak? Tani Sido Makmur Pejambu, kelompok Tani Sido Maju 2 Gedung Tataan Bogorjo, kelompok Tani Mulia Jaya Wairata. Bapak Ibu hadirin, perlu diketahui bantuan tersebut berjumlah 20 unit yang akan dibagikan kepada penerima yang telah ditentukan. Beri tepuk tangan yang meriah. Satu, sekali lagi, 3, 2, 1. Satu, dua. Kita siapa lagi? Maka kalau bukan sekarang, kapan lagi kita akan mulai? Terima kasih, semangat. Berarti ini menjadi salah satu untuk program yaitu makan siang juga ya Pak? Ya, sehingga dalam kegiatan ketahanan pangan dan swasembada pangan, maka kita harus bisa menyumbangkan atau memberikan satu kontribusi untuk terlaksananya kegiatan makan siang gratis yang tanpa adanya unsur-unsur lain yang masuk dalam rangka mendukung kegiatan tersebut, sehingga ketahanan pangan atau kegiatan pangan ini seyogianya bisa dilaksanakan dan dimulai pada nanti kegiatan program Presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto. Untuk ketahanan pangan ini seperti sawah ini apakah permintaan dari kabupaten sendiri atau memang analisis dari pusat? Untuk ketahanan pangan yang ada di kabupaten ini secara intensifikasi yang sudah tergelar itu kita tingkatkan, dan nantinya juga akan terjadi program ekstensifikasi, yaitu membuka lahan baru, yaitu cetak sawah, perkebunan dan yang lain-lain, sehingga bisa mencukupi kebutuhan kabupaten secara mandiri. Untuk grand design sendiri Bang, untuk di Lampung sudah ada kabar? Grand design sedang kita buat, itu konsep-konsepnya grand design provinsi dan kemudian master plan di tingkat-tingkat kabupaten, sehingga itu bisa mapping dalam rangka overlay peta-peta lahan yang akan dieksekusi, sehingga overlay itu menunjukkan bahwa lahan itu harus clear and clean, sehingga dapat dilaksanakan baik secara pemerintah, swasta maupun bantuan-bantuan dari CSR yang lain. Berarti kita ikut monitoring juga Bang ya, karena memang kan tadi ada kebutuhan yang memang harus dilakukan seperti pupuk dan pesterian air. Jadi apakah kita memang berkoordinasi dengan dinas pertanian atau memang hanya khusus untuk Kementerian Pertanian saja Bang? Tidak, jadi untuk kegiatan pendukung lainnya, masalah pupuk, bibit, kita akan membuat mapping ini dan memperbaiki sistem yang ada, sehingga untuk unsur pendukung bibit, bibit, pupuk dan alat-alat pertanian kita mencoba bagaimana mekanisme yang terbaik, sehingga itu menghasilkan suatu hal yang sinergitas antara petani dan lahan dan peralatan pendukung. Berarti solusinya berwujud kemandirian juga antar petani Bang ya? Ya, jadi nanti ada yang berbentuk korporasi, ada yang berbentuk korporasi petani itu sendiri, gitu, kemitraan dan korporasi di. Dari Sawaran, Ferry Darmawan, KejarFaktaTV.com melaporkan.